Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Nadia akan membahas mengenai bunga. Bunga itu merupakan salah satu bagian dari tumbuhan. Disimak baik-baik ya videonya. Tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh. Nah, bagian-bagian tubuh tersebut adalah akar, batang, buah, daun, dan bunga. Nah, di video pembelajaran kali ini, Bu Nadia akan membahas bagian bunga. Perlu kalian ketahui, dari semua bagian tumbuhan, bunga adalah bagian yang paling cantik, paling indah. Nah, mahkotanya yang berwarna-warni seperti warna kuning, merah, dan putih menjadikan bunga tampak menarik. Bunga juga menarik hati banyak orang yang melihatnya. Bahkan, keindahan suatu bunga membuatnya dijadikan sebagai karakter suatu bangsa. Oleh karena itu, di Indonesia sendiri memiliki jenis-jenis bunga yang dinobatkan sebagai bunga nasional atau yang disebut dengan puspa nasional. Berikut ini adalah jenis-jenis bunga di Indonesia yang dinobatkan sebagai bunga atau puspa nasional. Bunga-bunga ini memiliki keistimewaan yang berbeda. Disimak baik-baik ya. Yang pertama ada bunga melati putih yang disebut dengan puspa bangsa. Yang kedua ada bunga anggrek bulan yang disebut dengan puspa pesona. Dan yang ketiga, ada bunga padma raksasa atau biasa yang sering kita sebut dengan Rafflesia arnoldi yang disebut sebagai puspa langka. Nah, itu dia ketiga jenis bunga di Indonesia yang dinobatkan sebagai bunga atau puspa nasional yang telah ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993. Bunga yang cantik mengundang banyak sekali serangga datang. Saat serangga hinggap, serbuk sari bunga akan menempel pada tubuh serangga. Selanjutnya, ketika serangga hinggap ke bunga lain yang sejenis, serbuk sari yang terbawa akan jatuh pada putik bunga. Nah, pertemuan antara putik dan serbuk sari ini disebut dengan penyerbukan, yang mana hal itu merupakan awal terjadinya perkembangbiakan tumbuhan. Nah, di sini ada videonya, disimak baik-baik ya. Semoga bermanfaat. Untuk lebih jelasnya. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari proses penyerbukan pada tumbuhan generatif. Oke teman-teman, di sini terdapat bagian-bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum membahas penyerbukannya. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah dasar bunga. Ini adalah kelopak bunga. Ini adalah kepala putik. Ini adalah tangkai putik. Ini adalah benang sari. Ini adalah bakal buah. Ini adalah mahkota bunga. Penyerbukan bunga oleh hewan. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu
serbuk sari akan menyerap ke dalam. Hingga akhirnya, serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rontok dan tumbuhlah buahnya. Oh iya teman-teman, penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan kumbang, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Nah, itu dia anak-anak yang dimaksud dengan penyerbukan ya. Yang di video tersebut merupakan penyerbukan melalui hewan serangga, salah satunya lebah. Namun ada lagi hewan lainnya seperti burung dan kelelawar. Dan sekarang Bu Nadia akan membahas ketiga jenis bunga yang dinobatkan sebagai bunga nasional atau puspa nasional. Nah, yang pertama ada bunga melati putih yang disebut dengan puspa bangsa. Bunga melati dinobatkan sebagai puspa bangsa Indonesia. Bunga melati bentuknya kecil, warnanya yang putih melambangkan kesucian dan keelokan budi yang sederhana. Aromanya yang harum lembut, memberi makna lembut, nyaman, dan tenang. Oleh karena itu, bunga ini dianggap mewakili karakter bangsa Indonesia yang sederhana, penuh kesucian, dan memiliki kebaikan budi pekerti. Selain memiliki bunga nasional yang disebut sebagai puspa bangsa, Indonesia juga memiliki bunga nasional lainnya yang disebut sebagai bunga puspa pesona. Nah, bunga anggrek bulan dijadikan sebagai bunga puspa pesona karena keindahannya. Meskipun tidak memiliki aroma harum, bunga anggrek bulan ini dikenal indah dengan ukurannya yang besar. Bunga anggrek bulan juga memiliki karakteristik lainnya seperti daun yang lebar dan tangkainya yang berwarna kehitaman. Nah, di Indonesia sendiri, bunga puspa pesona ini sangat mudah untuk ditemukan. Dan selanjutnya, Indonesia juga memiliki puspa langka, yaitu bunga padma raksasa yang memiliki ciri khas, yaitu baunya yang busuk saat mekar. Bau busuk itu bertujuan untuk menarik perhatian serangga dan membantu penyerbukan bunga. Bunga ini akan mencapai sekitar 1 meter dengan berat 11 kg dan hanya mekar selama 5-7 hari saja. Kemudian layu dan mati. Karena keberadaannya yang makin sulit ditemukan, maka bunga ini dijuluki sebagai puspa langka. Dari materi pembelajaran yang telah kalian saksikan barusan, nah, coba dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya, dengan baik. Nah, anak-anak itu dia ya, materi pembelajaran mengenai bunga, yang mana bunga itu merupakan salah satu bagian dari tumbuhan. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa berdoa dan juga sholat.